Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita selalu bisa melakukan aktivitas yang semestinya kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan bagi kita semua. Semoga bermanfaat tentunya bagi kita semua. Tentu sangat menyenangkan apabila saat kita berpariwisata melihat keindahan laut dan ekosistemnya, lalu berjumpa dengan ikan-ikan yang beraneka ragam dan terumbu karang yang sangat indah. Di sini kita akan membahas sedikit tentang hiu bagi ekosistem laut. Berbicara tentang hiu, semua mengira bahwa hiu adalah predator yang paling ganas di lautan. Padahal, di samping itu, hiu sangat penting bagi ekosistem laut. Menurut hasil penelitian Census of Marine Life, hiu termasuk ke dalam 22 jenis spesies yang terancam punah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak sama-sama video berikut ini. Lalu, bagaimana jika hiu benar-benar punah? Bukan cuma tidak bisa lagi menyaksikan hewan tersebut berenang di laut lepas, ekosistem laut juga akan terganggu karena hiu berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan rantai makanan. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa kita perlu menjaga habitat ikan hiu agar tetap lestari. Yang pertama, hiu berfungsi menjaga sistem ekologi laut. Jika populasi hiu menurun, rantai makanan di laut ikut terganggu dan kemungkinan besar satwa laut lainnya pun akan berkurang. Penurunan jumlah hiu di Atlantik Utara. Apa akibatnya? Spesies ikan pari yang biasanya jadi makanan hiu pun mengalami kenaikan populasi. Otomatis, kebutuhan makanan mereka pun meningkat. Ikan pari biasa makan kerang. Nah, karena semakin banyak ikan pari, semakin banyak pula kerang yang mereka makan. Selain itu, berkurangnya populasi kerang laut juga akan menyebabkan kekeruhan air laut yang meningkat dan mengganggu proses fotosintesis tanaman laut, sehingga ikan-ikan yang lain berada di wilayah tersebut akan ikut punah. Jadi jangan macam-macam ya. Akhirnya, populasi kerang di perairan tersebut pun menurun. Sampai pada 2004 negara bagian Carolina Utara di Amerika Serikat menutup industri penangkapan kerang yang sudah berjalan ratusan tahun lamanya. Kasus-kasus serupa pun terjadi di banyak belahan dunia. Dikutip dari National Science Foundation, dugong adalah pemakan rumput laut, namun populasi mereka dikontrol oleh predator alaminya, yaitu hiu. Jika hiu berkurang, populasi dugong bertambah, sehingga rumput laut pun semakin berkurang. Apakah itu masalah? Akibatnya, emisi karbon dioksida di lautan meningkat dan menyebabkan efek pemanasan global. Tentu, meski rumput laut hanya menempati 0,2% samudra di dunia, mereka bertanggung jawab dalam menyerap 10% karbon dioksida di lautan. Artinya, berkurangnya jumlah ikan hiu di lautan juga berdampak besar terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan yang keempat, hiu berperan sebagai dokter di lautan. Hiu juga berperan sebagai dokter loh. Ikan hiu memangsa ikan-ikan kecil yang sedang sakit, sehingga jika populasinya berkurang,
ikan yang sakit bertambah, maka biota laut lain akan terancam dan berbahaya juga bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, hiu bisa menjadi aset ekonomi. Aset. Hiu merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan bahari. Data Modern Nature Network pada 2017 mencatat bahwa industri pariwisata Australia yang melibatkan 4 jenis hiu dapat menghasilkan 25,5 juta dolar. Misalnya, kegiatan ekowisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, berpotensi menghasilkan 550 juta dengan tambahan dana konservasi sekitar 50 juta per tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah maupun provinsi mendukung pengembangan pariwisata ini, salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB tahun 2019 tentang pembangunan desa wisata prioritas Labuhan Jambu. Hiu yang diburu dan diambil siripnya untuk dijual memang bisa menghasilkan uang, tapi nilainya kalah jauh jika dibandingkan dengan uang yang didapat dari industri wisata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga populasi hiu? Nah, kita sebagai masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam perlindungan ikan hiu dengan tidak mengonsumsinya dan menjaga kelestarian lautan saat berwisata bahari, melakukan kegiatan konservasi, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa hiu adalah hewan yang dilindungi dan dilarang diperjualbelikan. Toh kan masih banyak ikan-ikan yang lain. Nah, ada kata-kata sedikit. Masa lalu kita, masa kini kita, dan adapun sisa masa depan kita benar-benar bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Terima kasih, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang artikel hiu bagi ekosistem laut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.